Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya Stefanus Eko Wahyudi. Kali ini saya akan memberikan sedikit overview mengenai multimedia projects. Ya, seperti yang kita ketahui, multimedia projects ini skalanya bisa kecil, bisa sangat besar ya. Kita bisa membuat sesuatu video yang sangat sederhana, tapi juga bisa sampai menghasilkan sebuah software yang penuh dengan elemen-elemen multimedia sehingga membutuhkan banyak sekali orang yang terlibat di dalamnya. Apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah gambaran garis besar. Mungkin untuk proyek kecil ada elemen-elemen yang perlu dikurangi, dan sebaliknya untuk proyek yang sangat besar ada beberapa hal yang perlu untuk ditambahkan. Oke, sebagai outline dari presentasi ini, pertama saya akan membahas tentang kira-kira apa saja tahapan dalam pengembangan sebuah proyek multimedia, kemudian apa yang kira-kira dibutuhkan untuk mendukung sebuah proyek multimedia, kira-kira apa saja anggota-anggota dari sebuah tim multimedia, dan peran serta tanggung jawab dari masing-masing anggota tim tersebut. Nah, kira-kira apa saja tahapan dalam pengembangan sebuah proyek multimedia? Ini adalah gambaran secara umum ya. Artinya sekali lagi bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan atau besar kecilnya proyek dan juga mungkin elemen-elemen yang termasuk di dalam proyek tersebut. Namun demikian, pada tahapan pertama yang sangat perlu untuk kita lakukan itu adalah melakukan planning dan juga menghitung biaya yang kira-kira dibutuhkan untuk mengembangkan proyek ini. Ya, jadi tim perlu memperkirakan kira-kira apa pesan yang ingin dicapai oleh klien dan kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai atau diraih oleh klien tersebut. Ya, untuk itu kita perlu membuat sebuah perencanaan ekspertis multimedia apa saja yang perlu untuk kita persiapkan atau dilibatkan dalam tim. Mungkin kita perlu juga mengembangkan template ya, mockup atau kira-kira garis besar, kira-kira nanti proyeknya seperti apa ya, melalui storyboard misalnya. Kemudian apa kira-kira struktur serta sistem navigasi dari proyek yang dikembangkan. Kita perlu mengembangkan juga perkiraan waktu yang dibutuhkan serta biaya yang nantinya akan dibutuhkan untuk mengimplementasikan ke semua yang kita rencanakan. Pada tahapan desain dan production, kita akan melaksanakan berbagai rencana yang sudah dikembangkan tadi ya untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Dan pada saat pengembangan, apa yang kita lakukan mungkin bisa dilihat secara berkala, ditunjukkan ke klien, dan mendapatkan masukan sehingga tidak menunggu proyek selesai, baru nantinya ada hal-hal yang perlu direvisi. Gitu ya. Jadi ini sangat memudahkan baik kita maupun klien untuk melakukan continuous improvement sehingga final product betul-betul sesuai yang diharapkan. Nah, setelah semuanya terselesaikan, kita perlu melakukan tahapan testing ya atau percobaan, di mana apabila ini merupakan software interaktif, kita bisa tes semua fungsi-fungsi tombol misalnya, dan apakah navigasi, misalkan respon itu bisa diterima baik oleh software. Namun apabila itu berupa video, mungkin ini sudah dalam proses di-render, ya mungkin dalam low resolution atau apa untuk dicek, dan apabila sudah selesai, baru kita kembangkan versi final produknya. Nah, apabila semuanya sudah selesai, maka tahapan berikutnya adalah tahapan delivery. Jadi project kita package ya, kalau itu merupakan software kita buat installernya. Apabila ini adalah berupa video, ya kita upload ke platform yang dituju. Berikutnya kita akan membahas tentang kira-kira apa saja yang dibutuhkan dalam mengembangkan sebuah multimedia project dalam hal brainware, software maupun hardware. Yang pertama adalah hardware, ya. Untuk hardware ini yang sudah sangat populer sekali dari dulu digunakan untuk mengembangkan aplikasi multimedia maupun elemen-elemen multimedia itu adalah macOS, ya. Karena pada awalnya memang software-software Adobe itu hanya dikembangkan untuk macOS. Pada perkembangannya, software-software tersebut juga bisa atau tersedia di dalam platform Windows. Jadi dalam hal ini Windows juga bisa banyak dipakai untuk pengembangan multimedia project. Dalam beberapa tahun terakhir di Linux juga banyak software-software untuk mendevelop elements media maupun multimedia project. Ya, meskipun ya apabila
dibandingkan dengan software-software proprietary seperti yang dikembangkan Adobe, tentu tidak memiliki fitur selengkap itu. Ya, namun Linux juga meraih popularitas yang cukup besar karena ketiga sistem ini mudah ya untuk dipakai dengan ketersediaan graphical user interface yang mungkin familiar di berbagai sistem tersebut. Ya, tadi saya katakan bahwa Macintosh dan Windows PC ini sangat populer. Kenapa? Karena juga affordable bagi sebagian orang untuk mengembangkan multimedia project, di mana tadi saya sebutkan pada awalnya Macintosh banyak menyediakan software-software yang memang untuk multimedia development, dan dari sisi hardware pun mereka sangat mendukung pengembangan elemen maupun aplikasi multimedia. Untuk software bisa dibagi antara elemen production tools dan juga authoring tools. Contohnya yang sangat populer sekali itu ada Adobe Software, ya ada Adobe Creative Cloud yang sangat lengkap sekali menyediakan berbagai tools untuk mengembangkan aplikasi multimedia maupun elemen-elemen media yang ada, ya mulai dari Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects dan masih banyak lagi. Sedangkan kalau kita menggunakan Apple Computer atau menggunakan macOS, biasanya sudah tersedia free software yang bisa kita pakai tanpa harus membeli lagi, yaitu GarageBand, iMovie, dan beberapa hal lainnya. Untuk Adobe Software, salah satu kekurangannya memang cukup mahal ya. Untuk student, seingat saya sekitar Rp300.000 per bulan yang harus kita bayarkan untuk menggunakan berbagai software dari Adobe tersebut. Tapi apabila ini digunakan untuk project, saya kira sangat worth it untuk kita pakai. Untuk brainware, kita butuh orang-orang yang punya kreativitas tinggi, bisa mengorganisasi berbagai kegiatan yang akan dilakukan, dan juga punya pengetahuan terhadap hardware dan software. Berikutnya saya akan membahas tentang peran-peran atau posisi yang dibutuhkan dalam sebuah tim multimedia project, di mana sebuah tim ini butuh terisi atau terdiri dari berbagai skill individuals, ya orang-orang punya keahlian yang khusus yang memang kita butuhkan dalam project, di mana kita butuh team building ya, yaitu aktivitas yang memungkinkan masing-masing dari anggota tim bekerja sama secara optimal. Oleh karena itu dibutuhkan skill atau keahlian yang bervariasi ya, yang kita sebut dengan multimedia skill set. Beberapa contoh peran atau posisi di dalam multimedia project team, antara lain adalah project manager, multimedia designer, interface designer, writer, video specialist, audio specialist, programmer, dan masih banyak lagi. Beberapa hal yang menjadi tanggung jawab dari project manager, yaitu perlu untuk memperhatikan keseluruhan dari project ya, mulai dari tahapan desain, implementasi, maupun perkembangan project dari hari ke hari. Kemudian project manager juga perlu untuk merancang ya dan memanage dari keseluruhan project mulai dari awal. Untuk itu perlu juga pengetahuan tentang apa yang kira-kira keterbatasan yang dimiliki atau kira-kira apa kelebihan dari perangkat hardware maupun software yang dimiliki sehingga bisa mengoptimalkan penggunanya. Selain itu, project manager juga perlu ya untuk memikirkan apakah tim ini sudah memiliki anggota tim yang solid yang bisa memenuhi semua kebutuhan dari project. Dan tentunya menjadi jembatan ya, menjadi jembatan antara klien dan juga dengan tim. Berikutnya adalah interface designer, orang yang merancang kira-kira bagaimana navigasi di dalam software ini, dan kira-kira struktur menu yang ada seperti apa supaya mudah untuk digunakan. Untuk information designer, orang yang kira-kira akan membuat struktur dari konten, kemudian memilih kira-kira media apa yang paling tepat dipergunakan pada halaman tersebut. Peran berikutnya adalah multimedia writer, yaitu orang-orang yang nantinya menciptakan karakter, ya kira-kira bagaimana sebuah karakter itu nantinya berinteraksi dengan dunia, apa kira-kira kekuatan dari karakter tersebut, ya serta interaktivitasnya.
Selain itu, multimedia writer juga mungkin bertugas untuk membuat proposal dan juga kira-kira cerita yang seperti apa yang nantinya bisa dinarasikan di dalam project. Multimedia writer juga bertugas untuk membuat skrip ya untuk voiceover serta narasi dari aktor ya. Jadi semacam teks ya yang bisa dipakai oleh para voiceover dan aktornya. Yang berikutnya lagi adalah video spesialis ya, yang kira-kira nanti akan memproduksi video, baik itu dalam rupa DVD, Blu-ray, maupun sekarang lebih lazim dipublikasikan melalui platform video seperti YouTube maupun Vimeo. Tentu video spesialis harus tahu bagaimana mengambil footage video yang baik, kemudian mentransfernya ke komputer dan mengeditnya untuk menghasilkan sebuah tampilan yang atau video yang tidak hanya indah ya, tapi misalkan aja butuh teknik khusus seperti special effect dan juga cinematic. Berikutnya adalah audio spesialis yang bertugas untuk mencari dan memilih talent-talent untuk musik maupun sound effect atau voiceover, juga menjadwalkan sesi-sesi recording, dan tidak ketinggalan juga mengubah apabila ini recordingnya secara non-digital, maka diubah menjadi digital dalam rupa computer files, kemudian juga memilih dan memproduksi sound effect, dan mungkin juga memproduksi background music ya apabila dibutuhkan. Kebutuhan berikutnya adalah programmer yang menggabungkan semua elemen multimedia menjadi sebuah interaktif multimedia, kemudian juga menulis program untuk mengantisipasi aktivitas dari pengguna, serta mengontrol mungkin apabila ada perangkat-perangkat hardware yang dipergunakan, serta mungkin bertugas juga untuk menyesuaikan timing, transisi, dan juga menyimpan berbagai dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sebagai kesimpulan, ada beberapa tahapan yang perlu dilalui dalam pengembangan sebuah multimedia project, yaitu mulai perencanaan hingga pembiayaan, kemudian kita melakukan tahapan desain dan produksi, testing, dan pada akhirnya delivery. Sedangkan untuk mendukung proyek ini dibutuhkan banyak sekali hardware dan software, dan juga brainware ya dalam hal orang-orang yang perlu mengorganisasikan proyek ini, kemudian secara kreatif ya menghasilkan sebuah multimedia project yang high quality. Demikian teman-teman, gambaran singkat mengenai apa itu multimedia project dan kira-kira apa yang bisa kita persiapkan untuk mengembangkan sebuah multimedia project. Semoga video ini bermanfaat dalam pengembangan project multimedia kalian berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.